Ki Seto. Yes. Perasaan poni deh. Poni harusnya. Kaseto dong. Ini Ki Seto. Karena kalau nggak ada satu jadi nggak harmonis gitu. Oh, bener. Kalau nggak ada petani mereka pada nggak bisa makan. Jadi bisa menyerap petani-petani maram di Kalimantan gitu. Nah, Dan katanya mereka petaninya pada gini ya bikinnya ya. kenapa? Thank you. Selamat datang di podcast obrolan baik. Di mana selalu ada kebaikan di balik. Yes. Sorry. Oke, selamat datang dan masih bersama saya Diza Rashid. Dan saya Ara, di mana niat baik belum tentu dianggap baik. Tapi yang udah pasti baik tuh adalah Aksi baik. yes. Hari ini kita kedatangan siapa, Dit? Kali ini kita kedatangan another owner and father of Miring Indonesia. Oke. Kita kedatangan Ki Seto. Yes. Perasaan poni deh. Poni harusnya. Kaseto dong. Ini Ki Seto. A sama I ya beda. Iya. Makasih, selamat dinampir aja. Gimana nih kabarnya nih? Kabar baik, alhamdulillah Mas. Masih sudah Mas Sarah. Pakai kacamata Gimana hitam kabar? juga. Iya. Agak terik soalnya di sini. Oh benar. Tarik. Tapi panas nggak sih di sini? Panas enggak, cuman terik aja dikit gitu kan. Agak silow. Silo. Mas Seto, terima kasih ya. Sama-sama, Mas. Terima kasih Sama-sama. udah hadir Iya. ke kantor kita nih. Iya, dan kita mau ngobrol-ngobrol masih tema-tema Bali nih. Benar. Wih, Bali Oh, mantap. Menarik banget. Karena kan bulannya Bali nih. Benar. Iya, jadi kita mau bahas tentang perkembangan industri pariwisata di Pantai Anyar. Nah, Kayaknya. menurut beli jaring nih, gimana? Iya, nih? beli jaring. Superman is dead masih ada. Bukan. Mau beli berapa? Bukan. Ih, jangan. Bahaya. Sorry. Sebelum kita terlalu bahaya guys, aku udah mulai kekeringan. Sama nih aku dengan. Dan kemarin episode pertama kita belum nyobain, aku nyobain ya. Sebenarnya sudah pernah ya. Cheers. Ntar dulu. Silakan lu. Iya, terima kasih ya sudah dibawakan Miring, Merona, dan Kejora. Kejora. Bugiwanya lagi nggak ikut ya. Iya. Cheers. Mari Mas dicoba ya. Selamat mencoba. Oke, thank you episode ini. Jangan lupa like, komen. Produk udah Langsung udah masuk. Udah. Miring nih gue. miring. Lurusin dong, lurusin dong. Mau harus dimiringin lagi supaya lurus. Jadi miring ini Gimana? bukan seperti yang kalian bayangkan ya. Nah, itu Kadang betul. kan miring, wah miringnya enggak, miring itu ringan. Minuman ringan. Iya. Ya kan? Bener. Sesuai waktu itu Mas Agoy dan Mas Seto pernah bilang, tergantung kemiringannya. Jadi kalian mau dibawa miring kemana nih? Iya. Mesti miringnya ke kebaikan ya. Wow. Kalau kamu kemana? Condong ke depannya untuk perubahan. Nah, tadi ini minuman berbudaya sekali, Dit, karena komposisinya ada daun kelor, jahe, aloe vera, nanas, daun pandan, dan karbonasi. Lo. Ini nggak ada nih di Amerika, nggak ada. Nggak ada, Nggak aku ada. juga ada nih. Yang mana? Miring nih. Oh, ini ada sirup maram dan air berkarbonasi. Jadi Buah buah maram. Buah maram itu ada di mana Mas? Boleh diceritakan ulang? Mas? Kalimantan di Sintang, Kalimantan Barat. Wow, luar biasa. Jadi dari gara-gara maksudnya kita bikin Merona ini, jadi bisa menyerap petani-petani maram di Kalimantan gitu. Nah, Dan katanya mereka petaninya pada gini ya bikinnya ya. kenapa? Thank you. Banget orang gua nyabu mulu. Iya. Yang bikinnya juga sambil Gimana? Kacamatanya bukan dong. Iya, ambil gini. Kamu mau gimmick Iya, kacamata. bener. Lu kan? Nah, Mas Seto kan, jadi Mas Seto juga senang nih ngulik-ngulik budaya juga kan. Yes. Betul. Dan kebetulan beda ya, kalau tadi kan pakar banget ya. Pakar Bali. Nah, ini lebih master. Aduh. Wah, ini S2 ini kalau ada stratanya. Nah, ngomong-ngomong strata, Iya. gimana, Dit?
Ngomong-ngomong strata, kalau nggak salah di Bali kan ada kastanya ya. Ada benar. Itu tuh masih ada nggak sih di Bali, Mas? Masih Ada. ada. Ya? Aku kira tuh kayak nonton film India aja, ada kasta apa. Yang tinggi nggak boleh nikah sama yang ini nggak boleh. Masih ada ternyata ya di Bali. Masih. Tapi kadang ya katanya itu kasta juga suka ada di lebaran, bro. Kastanggel. Iya, thank you. Mikir. Iya Mas. Jadi kita tuh pengen belajar, pengen ngobrol bareng kasta di Bali tuh. Mungkin boleh diceritakan ulang, di-share ulang ada apa aja dan Iya, benar. aplikasi kayak gimana sih gitu. Nah, kalau kasta tuh setauku ya itu ada 4. Ada 4. Jadi ada Brahmana, ada Ksatria, ada Waisya, ada Sudra. Oke. Jadi Brahmana itu yang kayak pandita tuh yang urusan ke dalam. Oke. Nah, batin ya, gitu. Terus ada kasta Satria itu yang kayak militer. Terus kepala, jadi yang lebih ke pemerintahan gitu ya. Kalau Waisya itu orang yang sebenarnya aku sebutnya itu berdikari kayak petani. Terus ada nelayan, ada pedagang, seniman, itu sebenarnya itu masuknya adalah Waisya. Itu. Terus yang keempat adalah Sudra. Mereka tuh disebut sebagai pelayan dari 3 yang atas tadi, dari Brahmana, Satria sama Waisya gitu. Nah, itu kan sedikit pemaparannya ya. Betul. Aku pengen dengar bahwa ketika Mas belajar tentang kasta di Bali ini, ada kesamaan nggak sih dengan atau Pulau Jawa juga ada nggak sih kayak gitu-gitu, Mas? Zaman dulu ada, karena itu Di Jawa? terjadi kan gitu loh menurut saya. Jadi zaman dulu tuh kan ya zaman kerajaan kan, zaman kerajaan di mana ada yang rajanya, terus ada panditanya gitu kan, terus ada si pelayannya pun juga ada, terus sampai yang petaninya juga ada. Petani, pedagang, nelayan gitu. Kaum Waisya kan mereka juga memakai kasta itu dulu gitu. Tapi kan sekarang udah, kalau di Jawa mungkin udah enggak ya gitu. Hebat ya tapi ya di Bali bisa tetap kayak gitu. Apa yang membedakan Jawa dan Bali, Mas? Menurut lu ya? Iya. Kenapa dia bisa, kalau dia tetap ada gitu, kalau kita udah punah gitu. Udah melebur aja kan di Jawa. Kalau di Pulau Jawa kan sebenarnya masuk juga modern ya. Oke. Tapi untuk kerajaan-kerajaan yang masih eksis di Jawa juga masih kok pakai itu kan, karena masih ada rajanya kan gitu. Nah, kalau di Bali mungkin karena mereka itu dia ingin tetap menjaga gitu budayanya mereka gitu. Itu hebatnya tadi. Supaya ketika dipegang ini, supaya nanti kan anak cucunya mereka juga pasti akan tetap megang gitu. Kalau ada contohnya gitu. Iya. Tapi menurut Mas itu masih efektif nggak sih di dunia sekarang menjaga kasta-kasta kan? Cuman karena kita juga kebentrok dengan ya kita nggak boleh beda-bedain orang ini karena di mata Tuhan semua sama gitu. Iya menurut Mas masih butuh itu nggak sih dijalanin? Kita ngomong secara general aja sih. Gitu. Iya. Kalau menurutku enggak sih. Enggak. Karena setiap manusia itu kan memiliki keistimewaan sendiri-sendiri. Nah, udah kuat. Iya kan? Udah mulai terharu. jadi gini. Ya. Keistimewaannya sendiri-sendiri gitu. Jadi ketika kita bisa duduk sama rendah, berdiri sama tinggi, itu kan akan lebih bagus. Ketika kita saling gotong royong juga akan lebih bagus kan gitu. Bagus banget. Yes. Udah dapat nih, udah dapat poin. Enggak gitu. Terus formulanya dong. Nah, ya. Terus Mas, jadi sistemnya tuh kalau kasta Sudra, ibunya kasta Sudra, anaknya langsung otomatis tuh. Dia ada bisa downgrade gitu nggak atau upgrade? Iya. Gitu? Bisa nggak? Kalau dulu sih nggak, tetap di inian itu. Oh, jadi harus nikah sama orang Sudra lagi? Oh, kalau yang silang-silang gitu langsung diasingkan ya? Kalau di film-film? Ngumpet aja kan gitu biasanya. Oh, gitu. Tapi menurut Mas, kalau sekarang tetap dijalani kan tadi kata Masnya enggak ya? Ya. Jangan gitu. Tapi ada kebaikan apa di balik itu semua? Kan pasti kan orang leluhur kita punya pesan tersembunyi nih gitu.
menurut Mas apa sih kebaikan apa mereka mengelompokkan ini? Apakah biar gampang diatur atau gampang apa gimana? Kalau pengelompokan sih menurutku ya, itu kan membagi peran. Tapi terkadang banyak yang perannya itu jadinya terlalu berlebihan gitu. Banyak yang nggak relevan akhirnya di zaman sekarang ini kan gitu. Oke. Sebenarnya secara pengelompokan mungkin ada, bukan dibilang nama tapi akhirnya jadi dibikinnya kelompok gitu sebenarnya kan, karena banyak juga yang cuma diganti penyebutannya. Oh, gitu. Kalau sekarang tuh misalnya apa? Pebisnis. Bisnis. Oh, iya. Tapi mereka tetap menggunakan itu mah kasta ini. Cuman kan kita mau dia pebisnis kek, mau dia pemerintah, tapi ketika udah lepas bajunya, bukan di ini ya, maksudnya udah lepas itu yang tadi, pekerjaannya itu yang tadi. Tadi tuh Ya dia ya sama-sama manusianya gitu. Oke, gitu. Tapi menurutku Dit, ini analisa gembel aja anak. Iya. Untuk menjaga keharmonisan kalau zaman dulu. Jadi misalnya ada 4 divisi kan. Kan tidak mungkin semua divisi jadi raja. Nanti siapa yang mau ngelainin gua kalau semua jadi raja? Iya. Misalnya gitu. Misalnya semuanya tidak ada yang menjaga kerajaan itu misalnya kan. Ini makanya udah ada divisi yang tentara tadi dibilang itu kan untuk menjaga. Nah, kalau semuanya jadi raja, kita makan pakai nasi kan nggak ada petani. Nah, harus ada petani gitu. Jadi ini kalau empat-empatnya nggak egois gitu, tetap menjalani divisi yang ada, kayaknya bakal harmonis. Tujuannya mungkin itu awalnya. Oh, kayaknya iya. ya. Iya. Kayaknya ya. Jadi akan lebih baik mungkin kalau kita aplikasikan lagi di zaman sekarang, kita tahu dulu dan apa ya, sucikan hati dulu ya. Benar. Jadi dengan walaupun kalian Sudra atau YC ini juga sangat berarti dalam kehidupan gitu ya. Benar. Semuanya saling mendukung gitu ya. Karena kalau nggak ada satu jadi nggak harmonis gitu. Oh, benar. Kalau nggak ada petani mereka pada nggak bisa makan. Kalau nggak ada pelayanan nggak ada yang melayani gitu. Kalau nggak ada tentara ada penjahat masuk kacau balau. Kalau semuanya spiritual, terbang semua nggak bisa makan ya. Iya, bagus nih ternyata nih. Kalau gue sih untuk menjaga Iya. harmonis. Dan maksudnya kalau yang kalau pengelompokan itu selain buat menjaga keharmonisan sebenarnya, karena menurutku kan sebenarnya sekarang ketika modern tuh ada silang kayak misalnya anak petani jadi Ya. naik ya kan, anak petani supaya bisa jadi militer gimana, jadi tentara gimana, jadi pengurus kan. Kalau misalnya dulu nggak bisa karena pengelompokan itu kan gitu, akhirnya siapapun sekarang punya kesempatan untuk menjadi diri mereka sendiri. Gitu. Wow. Semua punya kesempatan yang sama untuk menjadi apa yang mereka inginkan. Sharing dulu. Ini Mas ngomongin keharmonisan, kebebasan untuk memilih hidup. Keharmonisan apa yang Mas coba ciptakan di Miring ini? Keharmonisan antara si petani, iya kan, dengan pelaku bisnis. Bisnis. Iya, supaya gimana sih caranya bahwa jangan sampai petaninya hilang gara-gara nggak ada yang nyerap gitu. Ketika nggak ada yang nyerap kan berarti dia lama-lama akan merubah pekerjaannya dia gitu. Nah, kita mencoba ngebantu itu supaya kita bisa saling gotong royong. Jadi antara si petani yang ngegarap ininya, tanamannya, kebunnya dan segala macam, ngambil buahnya, nah kita yang olah jadinya gitu. Karena kan kita nggak bisa melakukan semua sendirian. Aduh, Gitu. bener nyambung lagi. Kita butuh gotong royong. Itu. Iya kan? Sedih lagi. Enggak sedih ininya. Jadi teman-teman kadang kita tuh harus melihat sesuatu dari dalam ya. Lebih mensucikan diri lagi dan juga bahwa pekastaan itu ternyata banyak banget nilai baiknya ya. Banyak bisa jadi harmonis, semuanya bisa bekerja atau melakukan tugas di dunia dengan tugasnya masing-masing gitu. Dan saling menghargai antar sesama. Mungkin ada tambahan dari Ki Seto? Ya kalau dari aku sih ya setiap orang tetap menjadi yang terbaik atas dirinya sendiri gitu. Best version of me. Yes. Kalau dari Ara? Aku sih cukup sekian dan terima kasih. Iya. Udah diwakilin semua pokoknya. Iya. Terima kasih. Terima kasih Kak Seto. Siap. Kak Seto. Iya, Ki. Dia sendiri yang nyebut. Terima kasih Ki Seto. Iya. Sampai ketemu di episode Terima kasih selanjutnya. banyak. Katanya mau buka di Bali ya? Iya, pasti. Apa produknya yang Nanti di ke Bali sana. Apa? Nanti masih Oh masih rahasia? Masih Oke, rahasia. siap. Pokoknya nanti kita akan konten di Bali. Pokoknya akan melejit.
Gitu. Wow. Nah, buat teman-teman yang belum follow Miring nih di mana Mas? @miringin. @miringin. Miring IND. Oke. @miringin. Follow. Dan juga untuk follow @IB Music juga di Yes. TikTok, di Instagram, dan di Gmail. Wow, di YouTube aja. Oh di YouTube, iya juga buat apa guys? Oke, terima kasih udah menonton. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata atau kalian pengen bahas apa aja, silakan tulis di komen. Thank you dan sampai jumpa. Dadah.